Salam gaspol sahabat semuanya. Kali ini kita akan ngebahas bahwa aktivis SIF BPK melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh Komisi 11 DPR RI dalam proses seleksi calon anggota BPK. Namun sebelumnya kita seruput dulu kopinya. Salam gaspol. Yuk bantu perjuangan kami dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ya sahabat semuanya, pada akhirnya perjuangan kami dari koalisi SIF BPK sampai pada tahap melaporkan dugaan terhadap pelanggaran kode etik oleh Komisi 11 DPR RI kepada Mahkamah Kehormatan DPR RI. Kami melalui perwakilan telah berkirim surat secara resmi kepada MKD DPR RI pada tanggal 5 Agustus 2021 yang berisi melampirkan bukti-bukti bahwa telah terjadi dugaan proses pelanggaran etik selama proses seleksi calon anggota BPK RI. Kami juga melampirkan bukti-bukti atau dokumen surat menyurat Komisi 11 ke pimpinan DPR RI, kemudian pimpinan DPR RI berkirim surat juga kepada Komisi 11. Kami juga melampirkan bukti Undang-Undang BPK, kami melampirkan bukti dokumen pengangkatan 2 orang calon anggota BPK yang tidak memenuhi persyaratan secara formil berdasarkan ketentuan Undang-Undang BPK pasal 13 huruf J. Kami juga melampirkan dokumen tentang hasil kajian dari Badan Keahlian DPR RI mengenai kedua calon tersebut apakah layak untuk melanjutkan ke proses selanjutnya atau tidak. Kami juga melampirkan bukti-bukti lainnya yang menguatkan dugaan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisi 11 DPR RI. Tentu saja pelaporan dugaan terhadap pelanggaran kode etik ini kami lakukan karena menurut kami itulah salah satu jalan agar Komisi 11 DPR RI betul-betul mentaati peraturan perundang-undangan dalam atau selama proses seleksi calon anggota BPK RI. Publik tidak ingin melihat DPR sebagai wakil rakyat yang terhormat kemudian melakukan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang yang notabene mereka buat. Saya ingin mencoba untuk memberikan analisis atau pandangan bahwa di Komisi 11 juga sebenarnya terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat mengenai apakah kedua orang calon ini layak untuk menjadi calon anggota BPK atau tidak. Beberapa fraksi setuju bahwa Hari Z Suratin dan Nyoman Adi Suryatnyana yang disorot publik karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang untuk menjadi calon anggota BPK itu untuk terus maju, diberikan karpet merah. Kemudian ada beberapa fraksi juga di Komisi 11 DPR RI yang ingin menegaskan bahwa kedua orang calon itu harus membuktikan diri, harus mendeklar, harus memberikan statement bahwa Pak Hari Z Suratin dan Pak Nyoman benar-benar dia tidak melanggar undang-undang, bahwa ada surat resmi dari instansinya masing-masing bahwa kedua calon anggota BPK RI ini harus ada surat resmi dari instansi yang bersangkutan, baik Pak Hari Z Suratin maupun Pak Nyoman Adi Suryatnyana, bahwa beliau berdua telah 2 tahun meninggalkan jabatannya selaku pengelola keuangan negara atau pejabat KPA. Nah, dari kedua pandangan ini kemudian menurut informasi yang kami dapatkan terjadi deadlock
Pada akhirnya, singkat cerita, Komisi 11 kemudian berkirim surat kepada pimpinan DPR RI untuk memintakan fatwa atau pendapat hukum dari Mahkamah Agung mengenai persyaratan kedua calon ini berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf C. Apakah boleh melanjutkan pada proses seleksi calon anggota BPK selanjutnya ataukah tidak boleh? Menurut pandangan koalisi Shift BPK yang juga kami sertakan di dalam surat laporan resmi kami kepada MKD DPR RI, sudah jelas, sudah terang bahwa kedua calon ini belum memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang BPK pasal 13 huruf J. Jadi mau apa lagi? Kalau sudah tidak memenuhi syarat, sebaiknya mundur atau dicoret atau dianulir oleh Komisi 11 DPR RI. Namun politik tidak semudah itu kita bisa menebak, politik selalu dinamis. Tapi publik berharap bahwa politik atau siasat politik yang dilakukan oleh para politisi di Senayan itu tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika tipu muslihat atau politik yang menghalalkan segala cara ini dilakukan, itu akan berujung kepada politik kebaikan? Saya kira tidak seperti itu nanti jadinya. Publik mengharapkan Komisi 11 DPR RI transparan, jujur, akuntabel, dan betul-betul melihat. Selain kami berkirim surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, kami juga berkirim surat serta melampirkan dokumen resmi, dokumen bukti-bukti kepada Komite 4 DPD RI. Kami berharap Komite 4 DPD RI juga lebih jernih melihat permasalahan ini. Kami berharap agar Komite 4 juga berpandangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami berharap Komite 4 tidak mengikutkan kedua calon ini, Hari Z Suratin dan Nyoman Adi Suryatnyana, dalam uji kelayakan dan uji kepatutan pada tanggal 11 dan 12 Agustus mendatang. Karena apabila Komite 4 kemudian mengikutkan Nyoman Adi Suryatnyana dan Hari Z Suratin yang terbukti tidak memenuhi syarat berdasarkan undang-undang itu, maka patut diduga Komite 4 DPD RI atau lembaga DPD RI ikut mengamini pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Komisi 11 DPR RI. Namun bagaimana kelanjutannya dalam proses seleksi calon anggota BPK RI ini? Apakah akan terjadi kejutan-kejutan? Apakah Nyoman Adi dan Hari Z Suratin akan dicoret ataukah diloloskan oleh Mahkamah Agung? Mari kita tunggu episode berikutnya. Terima kasih, salam gaspol untuk kita semua. Oke.